Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur Josan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas puas saya dengan topik 1 dengan judul pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa generasi Z Universitas Muhammadiyah Bandung. Berikut untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung yang lahir dan tumbuh di era digital. Generasi Z yang saat ini mendominasi populasi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi termasuk Universitas Muhammadiyah Bandung sangat akrab dengan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, dan pencarian informasi lain. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi bagian penting dalam keseharian mereka karena kemudahan akses dan daya tarik konten yang beragam, namun intensitas penggunaan media sosial yang tinggi ini tidak lepas dari dampak negatif khususnya terhadap kesehatan mental bagi mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola pengguna media sosial oleh mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang memediasi pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdiri ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan pola penggunaan media sosial oleh mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. 2. Menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam mengantari pengaruh penggunaan media. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri ada 2 yang saya pakai. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini memberikan kontribusi pengetahuan mengenai hubungan antara pengguna media sosial dan kesehatan mental, khususnya pada mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung, serta memperkaya literatur tentang dampak media sosial dalam konteks pendidikan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program edukasi dan intervensi untuk mengelola penggunaan media sosial agar dampak positif bagi kesehatan mental mahasiswa. Untuk selanjutnya, teori kesehatan mental. Untuk teori kesehatan mental ini merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang mencerminkan kondisi psikologis dan emosional seseorang. Ada juga menurut pakar ilmu yang saya ambil, yaitu menurut Semyon 2006, dia mengatakan bahwa ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang memfokuskan pada perawatan mental atau jiwa dengan tujuan mencapai dan memelihara kesejahteraan psikologi serta mencegah gangguan mental dan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Untuk selanjutnya, jenis penelitian.
Penelitian ini yang saya gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang saya ambil menurut Sugiono. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti fenomena dalam kondisi alamiah dengan tujuan memahami makna dan pengalaman subjek secara mendalam. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pandangan mahasiswa generasi Z terkait pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mereka. Selanjutnya hasil wawancara. Di sini ada beberapa yang tercantum hasil wawancara. Yang pertama dari profil dan pola pengguna media sosial. Di sini awal mulai menggunakan media sosial, responden mengakui mulai aktif menggunakan media sosial sejak tahun 2016. Digunakan untuk WhatsApp, Facebook, TikTok. Dengan durasi penggunaan responden mengaku menggunakan media sosial hampir sepanjang hari, yaitu hingga 24 jam dengan aktivitas utama seperti scrolling TikTok dan melakukan panggilan telepon melalui WhatsApp. Yang kedua, pengalaman dan dampak psikologi. Responden mengakui pernah bahkan sering merasa kecanduan media sosial. Dampak emosional pengguna media sosial penggunaan media sosial menimbulkan perasaan sedikit insecure, terutama membandingkan diri dengan orang lain di platform digital. Yang ketiga, pengalaman dan dampak psikologi. Responden menyadari bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial dapat menjadi pemborosan. Namun saat mencoba mengurangi waktu bermain media sosial, responden merasakan dampak positif terhadap keseharian dan kesehatan mental. Selanjutnya ada saran untuk kampus. Di sini responden memberikan saran untuk kampus. Salah satunya saran dari responden yaitu harapan diadakannya workshop tentang kesehatan mental yang tidak hanya membahas cara menggunakan media sosial dengan bijak, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berbagai pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Dukungan dari dosen dan teman-teman sangat penting. Mereka juga percaya bahwa menciptakan lingkungan yang positif di kampus dapat membantu mereka saling mendukung. Yang kedua, responden menyarankan agar kampus menyediakan layanan konseling psikologis, edukasi, literasi digital, dan kesehatan mental serta aktif mengenai kasus cyberbullying dan isu-isu terkait lainnya. Berikut hasil dokumentasi yang ada yang di Universitas Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif terhadap kesehatan mental mahasiswa generasi Z. Oleh karena itu diperlakukan kesadaran pengelolaan yang bijak serta dukungan institusi agar media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan psikologis mahasiswa.
Oke, baik. Jadi, mungkin itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.